Sebagai UMKM, kadang-kadang budget marketing kita tuh pengennya serendah mungkin, soalnya emang kita belum punya banyak modal lah. Nah, seharusnya digital marketing itu bisa ngebantu hal itu. Jadi bikin campaign marketing yang budgetnya rendah, tapi menghasilkan cukup banyak. Nah, cuma sayangnya kadang-kadang bingung juga ya cara pakai digital marketing. Kadang-kadang udah ngepost banyak, tapi nggak ada hasilnya. Terus kalau mau nge-boost pakai iklan di Meta atau Meta Ads, masa bayar sih? Kan pengennya kan budget rendah. Nah, di video ini kita bakal coba sama-sama belajar gimana caranya maksimalin digital marketing kita walaupun dengan budget yang rendah. Oke, yang pertama nih. Jadi kita harus tetap ngepost organik atau ngepost konten-konten di sosial media. Itu tetap sih. Cuma jangan sampai ngepost konten di sosial media sebelum ada beberapa hal ini. Yang pertama, harus paham tentang brand dulu. Minimal tahu apa keunggulan produk kita dan kenapa orang harus beli. Kadang-kadang banyak banget brand yang nggak tahu kenapa harus beli di kita gitu. Kita punya produk, ditanya, "Kenapa harus beli produk kamu?" Nggak tahu. Nah, itu salah tuh. Harusnya kita tahu apa yang paling bagus dari produk kita, keunggulannya itu apa, sehingga orang punya alasan membeli produk kita, bukan kompetitor kita. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu produk kita ini bisa menyelesaikan masalah apa sih? Kira-kira produk kita ini cocok dipakai sama siapa sih? Supaya akhirnya orang bener-bener relate dan tahu kalau produk itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Soalnya sekarang nggak ada orang yang beli produk buat produknya itu sendiri, tapi dia beli produk buat menyelesaikan masalahnya. Misalnya orang pengen beli TWS atau earphone Bluetooth gitu ya. Orang tuh nggak beli karena produk itu sendiri, tapi lebih ke pengen nyari earphone Bluetooth yang misalnya bassnya bagus misalnya, atau suaranya seimbang misalnya, terus harganya murah, ya kan? Itu kan yang dia beli kriteria, bukan bendanya, ya kan? Nah, makanya jadi orang itu nggak bakal ada yang beli produk karena produknya, tapi lebih ke apa yang dicari. Bahkan orang mau beli iPhone misalnya, bukan karena iPhone-nya, tapi karena status sosialnya, pengen nyobain fitur barunya, dan lain-lain. Maka jadi penting banget buat kita yang pertama, sebelum bikin konten organik, harus tahu dulu apa keunggulan brand kita dan kenapa orang beli di kita. Yang kedua, kita juga harus tahu ini brand target siapa. Mulai dari demografi dulu deh. Dari demografinya ini, produk kita ini dijual ke orang umur berapa, yang tinggal di mana. Nah, dari sana kita bisa ngebayangin kira-kira orang yang tinggal di tempat ini, orang di usia segini, orang dengan pemasukan segini banyak, itu sukanya apa? Kesukaan mereka itu apa? Misalnya mereka suka nonton konten yang kayak gimana, mereka suka topik apa, mereka concern dengan hal apa. Nah, itu penting banget buat diketahui supaya kita bisa bikin konten yang emang mereka sukain. Bikin konten organik yang memang disukai oleh target market kita. Karena kalau misalnya kita targetnya bapak-bapak, tiba-tiba kita ngomongin skibi di toilet, kan nggak nyambung kan. Bapak-bapak juga kayaknya nggak ada yang mau dengerin hal tersebut gitu. Maka jadi kita harus bikin konten yang sesuai dengan minat target market kita supaya beneran ditonton sama mereka dan tepat sasaran kayak gitu. Nah, jangan lupa juga untuk bikin konten pilar supaya kontennya nggak kemana-mana. Kita misalnya jualan TWS atau jualan headset Bluetooth, tiba-tiba misalnya kita bahas tentang pantai, tiba-tiba kita bahas tentang hal yang nggak ada hubungannya. Nah, itu bisa malah mencederai brand kita. Jadi usahakan bikin konten pilar supaya konten yang kita bikin itu nggak keluar topik atau sesuai dengan brand yang kita punya. Nah, setelah kita udah paham tentang brand, tahu target audiens, kita udah bikin konten pilar, selanjutnya adalah kita harus tap in sama tren. Jadi pastikan kita terus up to date sama tren yang lagi happening sekarang dan kita coba untuk bikin konten yang masuk ke sana. Tapi pastikan kita beneran nyambung sama tren tersebut. Kalau brand kita nggak ada hubungan sama tren itu, mending jangan maksain deh. Karena ntar orang malah ngeliatnya jadi cringe dan gak mau lihat konten kita gitu loh. Itu tambahan pertama. Yang kedua, harus pakai CTA. CTA jangan disepelekan. Karena kita mikir, oh di akhir konten kita ngajak orang beli, emang beneran ada yang beli? Mungkin enggak ada orang yang langsung beli dari konten sosial media. Tapi CTA itu setidaknya bikin orang tahu kalau oh iya kamu tuh jualan produk, bukan bikin konten doang gitu. Dan ada fungsi lainnya untuk CTA kita bakal bahas setelah ini. Tapi intinya tetap harus ada CTA-nya. Setiap konten. Nggak harus hard selling, nggak apa-apa. Soft selling juga nggak apa-apa. Misalnya kayak komen di bawah atau share video ini ke teman kamu. CTA hard selling itu wajib ada. Nah, sekarang yang kedua, gimana kalau kita nggak punya waktu untuk ngelakuin semua effort organik itu? Kan panjang ya, kayak harus bikin konten pilar, harus bikin konten banyak. Kadang satu konten cuma dilihat sama 700 orang. Nah, kita pengen menjangkau 2000 orang harus bikin 10 konten dong.
Nah, ada sebenarnya shortcut-nya atau ada jalan pintasnya dari bikin konten tadi. Kalau misalnya kita emang pengen dapat hasil cepet, pengen buru-buru naikin omset, nah ini bisa pakai shortcut kedua ini. Nah, misalnya jalan pintasnya membutuhkan budget walaupun sedikit. Karena kita di sini bicarakan tentang gimana caranya low budget dengan hasil maksimal. Shortcut-nya adalah menggunakan Meta Ads. Tapi tidak langsung iklan gitu aja. Bikin Meta Ads campaign dengan target awareness atau memperbanyak reach lah. Jadi targetnya gimana caranya konten ini dilihat sama sebanyak mungkin orang. Nah, tapi nggak sampai di sana aja. Harus disetting konten ini targetingnya harus yang benar-benar spesifik. Pastikan konten ini akan dilihat sama orang yang paling ideal atau customer paling ideal kita. Caranya gimana? Kalau kita buka di Meta Ads dashboard, kita bakal bisa lihat untuk pilih targeting. Kita bakal bisa memilih konten ini mau dilihat sama siapa aja. Nah, disitu kita bakal isi dari behaviornya, dari demografinya yang paling sesuai dengan target market kita. Nah, dengan cara itu Meta bakal dengan sendirinya nyari orang yang paling pas dengan kriteria yang kita pakai. Kalau misalnya kriteria kita udah sesuai dengan target market kita, ya otomatis kontennya bakal dilihat sama orang yang sesuai juga. Nah, mereka jadi ini bisa jadi shortcut juga untuk kita bikin Meta Ads yang buat konten kita bakal dilihat secara langsung sama orang yang paling ideal atau customer paling ideal kita. Kadang-kadang atau selalu sih ads organik atau ads awareness itu harganya murah. Jadi semua ads dengan objective reach itu jauh lebih murah daripada objektif lain. Makanya ini bisa jadi effort jalan pintas, harganya murah tapi juga hasilnya maksimal dengan menggunakan Meta Ads objective awareness tapi strict targeting. Hanya target orang-orang yang paling sesuai dengan target pada kita aja. Oke, kita udah bicara tentang gimana mentarget atau gimana supaya konten kita dilihat sama customer paling ideal. Ya dengan organik, ya dengan Meta Ads objective reach. Nah, selanjutnya kita pengen bikin gimana caranya orang-orang yang udah ditarget ini mereka beli. Jadi nggak cuma lihat kontennya doang. Karena kalau cuma lihat kontennya doang, kita rugi dong. Kita bikin konten banyak-banyak secara organik, udah ngabisin banyak waktu, ngabisin banyak tenaga, ya kan. Kita udah bikin ads dengan objective awareness, ngeluarin duit juga. Kalau mereka nggak beli, kita rugi, ya kan. Nah, sekarang ada cara lagi-lagi untuk supaya dampaknya maksimal sehingga menghasilkan penjualan. Nah, caranya adalah semua orang yang sudah nonton konten kita, baik lewat organik ataupun ads, itu harus di retargeting. Apa itu retargeting? Retargeting adalah kita membuat ads atau Meta Ads campaign yang mentarget orang-orang tadi secara spesifik. Orang yang udah ngelihat konten A ditarget ulang. Orang yang udah nonton konten B ditarget ulang. Jadi supaya orang yang sudah nonton konten A tadi, berarti kan dia udah tahu, oh ada brand ini loh, oh brand ini jualan ini loh gitu. Sehingga dia udah familiar lah sama brand kita. Ketika kita kasih ads baru atau iklan baru dengan mungkin promo atau penawaran lainnya, dia bakal udah teringat dengan brand kita dan mungkin bakal sedikit termotivasi untuk membeli. Karena mereka udah familiar, mereka bukan orang yang benar-benar nggak tahu kamu itu siapa. Dan juga Meta Ads ini mereka tahu kapan waktu paling ideal supaya mereka mengambil tindakan. Nah, makanya di cara ketiga ini kita lakukan retargeting Meta Ads campaign dengan objektif bisa engagement atau bahkan bisa sales. Engagement dilakukan supaya orang-orang yang sudah lihat konten kita makin tertarik lagi dan mau engage. Dengan cara apa? Dengan ngechat kita di WhatsApp atau ngechat kita di DM. Sehingga setelah dia udah ngechat kita, udah ngobrol sama kita bakal makin dekat atau makin mudah untuk ngajak mereka beli produk kita. Atau misalnya kita pakai objective sales, berarti bisa langsung mereka bakal beli setelah mereka lihat iklan kita. Itu masih mungkin terjadi juga. Objective engagement dan objective sales itu ada bedanya. Kalau kita pakai engagement, Meta bakal menunjukkan iklan kita ke depan orang yang most likely bakal ngechat kita atau kemungkinan besar bakal ngechat kita atau bakal engage. Nah, kalau pakai sales, berarti iklan kita bakal ditunjukkan ke orang yang most likely bakal beli produk kita. Nah, sekarang pertanyaannya kan, oh berarti gampang banget dong, tinggal pakai yang objective sales aja. Nah, sebenarnya nggak semudah itu. Kenapa? Karena kalau misalnya Meta tahu bahwa udah banyak orang yang kemungkinan besar bakal beli produk kita, ya kemungkinan besar kontennya bakal ditunjukkan ke orang yang siap beli. Cuma kalau misalnya orang-orang yang benar-benar pengen beli itu belum ada, ya menunjukin ke siapa iklannya. Makanya jadi caranya adalah kita harus memperbanyak atau membuat audiens ini terus berkali-kali
lihat konten kita, berkali-kali lihat tentang produk kita. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, konten organik, Meta Ads Reach Awareness, atau mungkin dengan konten engagement dulu. Karena membeli itu lebih berat daripada ngechat. Jadi kalau misalnya kita bikin konten dengan objektif engagement untuk ngechat ke kita, ya Meta akan menunjukkan ke kita, ke orang yang kemungkinan besar bakal ngechat bisnis kita. Dan itu bakal lebih banyak daripada orang yang siap beli kan. Karena membeli itu lebih berat daripada ngechat. Nah, jadi mungkin bisa mulai dari sana membuat iklan Meta yang objektifnya engagement sehingga orang bakal ngechat sama bisnis kita. Nah, jadi itu dari awal tadi kita sudah bicara tentang konten organik untuk menjangkau sebanyak mungkin orang, dan kita juga bicara tentang shortcutnya, yaitu membuat Meta Ads dengan objektif reach supaya konten kita benar-benar ditonton sama target market ideal kita. Yang ketiga, kita bicara tentang retargeting. Kita bicara tentang gimana caranya orang-orang yang sudah nonton konten kita nggak cuma nonton doang, tapi kita tawarkan sesuatu yang lebih sehingga mereka lebih tertarik, bisa dengan ngechat kita dulu atau mungkin langsung beli. Nah, mungkin itu aja hari ini, gimana cara kita bisa bikin strategi untuk UMKM dengan budget yang rendah dan impact yang maksimal. Kalau misalnya kamu pengen request konten-konten lain, misalnya kayak tadi gimana caranya setting ads engagement, gimana caranya setting ads sales, atau lain-lainnya, komen di bawah ya, kita bakal bikin videonya setelah ini. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bisnis kalian lancar. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang marketing dan strategi bisnis, subscribe ke Suma ya.